daripada hati saudara orang yang beriman, ini adalah pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyenangkan daripada hati kaum muslimin, terutama ketika kita diundang oleh kaum muslimin tersebut, ini adalah pahala yang sangat besar. Di antaranya disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya kita ini kalau menyenangkan hati kaum muslimin, baik itu kita dengan memberi makanan, kita memberikan daripada uang materi kita, memberikan daripada harta kita, menyenangkan dengan senyuman, walaupun dengan senyuman dengan niat kita untuk menyenangkan daripada hati kaum muslimin, maka kalau orang muslim tersebut merasa senang dengan kelakuan kita, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang mana malaikat tersebut akan memintakan ampun kepada orang tersebut sampai hari kiamat. Dan alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepada undangan Sahibul Hajah dengan niatan kita untuk menyenangkan daripada Sahibul Hajah. Semoga malaikat-malaikat tersebut yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala memintakan ampun kepada kita semua sampai hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Hadirin para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan bahwasanya lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Nabi Muhammad bersabda, mungkin hadisnya sudah kita sering dengar, bagaimana beliau mengatakan bahwasanya bagi orang yang berpuasa maka akan diberikan dua kesenangan, dua kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Farhatun 'inda iftari, kata Nabi Muhammad, akan diberikan kesenangan, kegembiraan, hatinya akan dilapangkan, disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dunia ketika dia sedang mau berbuka puasa. Insyaallah, alhamdulillah, bagi orang yang berpuasa, baik itu wajib, baik itu sunnah, ketika baik itu orang kaya, baik itu orang miskin, pejabat, rakyat, presiden atau orang biasa, semuanya kalau sudah berpuasa, maka ketika dia berbuka puasa maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan, kegembiraan. Tidak mungkin orang yang berpuasa itu nangis, Pak. Tidak ada orang yang berpuasa nangis, gak ada ceritanya. Walaupun dia berbuka tempe, tahu, atau walaupun dia makan daripada kurma, satu kurma, maka akan diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesenangan. Kenapa? Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesenangan walaupun kita tidak punya apa-apa. Kita walaupun kita orang biasa, kalau sudah berpuasa akan diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kesenangan yang kedua yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa nanti di akhirat, dia diberikan kabar gembira langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikatakan hamba tersebut mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah, otomatis hamba tersebut dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat, teruslah ini Pak ya. Masih waktu lama, waktunya berapa? Dalam satu riwayat, Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang bercakap langsung, berbicara langsung kepada Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Rabb, hal akramta ahadan kama akramtani haitsu sama'tani kalam, ya Rabb, ya Allah, apakah kamu memuliakan seseorang sebagaimana engkau memuliakan aku Nabi Musa terhadap daripada manusia-manusia yang lain. Ini anggaplah Nabi Musa ini agak sombong, hadirin, agak sombong. Ada enggak ya Allah, engkau menciptakan makhluk manusia yang engkau beri kemuliaan sama denganku? Nabi Musa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang langsung kalimullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, inna li ibadan akhrajahum fi akhir zaman
fa akrahu bi syahri Ramadan wa ana aqrabu ilaihim minka. Wahai Musa, ketahuilah ada suatu daripada manusia, kelompok manusia nanti aku keluarkan daripada akhir zaman, yang mana nanti daripada umat akhir zaman tersebut aku memuliakan dengan bulan Ramadan. Aku nanti di akhir zaman keluarkan daripada manusia, yang mana manusia tersebut aku berikan, aku memuliakan daripada umat tersebut dengan bulan Ramadan. Wa ana aqrabu ilaihim minka, dan pada waktu itu hai Musa, aku lebih dekat kepada mereka ditimbang aku dekat kepada kamu wahai Musa. Wa inni kalamtuka sab'ina alfa hijab. Wahai Musa, ketahuilah engkau ini berbicara dengan aku itu masih terhalang daripada 70.000 hijab. Jadi Nabi Musa mendapatkan nikmat Nabi, kemudian langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masih dihalangi oleh 70.000 hijab. Kemudian apa? Wa idza shamat ummatu Muhammad, dan jika telah berpuasa umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa biyaddat syafahum, bibir mereka pecah-pecah menahan lapar, menahan daripada rasa haus, wasfarrat wujuhum, kemudian mereka kulit-kulit mereka menjadi menguning. Kenapa? Pucat karena merasa lapar, menahan lapar dan haus. Maka arfa'u tilkal hijab kulluhu 'inda iftari, maka aku angkat 70.000 hijab tersebut ketika umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa. Karena itu kita dianjurkan oleh ulama-ulama ketika kita mau berbuka puasa, maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini adalah 70.000 hijab diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa pada waktu iftar, waktu berpuasa, maka insyaallah semua hajat-hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama mengatakan bahwasanya perbanyak daripada wirid ketika kita di bulan Ramadan. Apa wiridnya? Yaitu asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini wirid, ini zikir bukan hanya kita baca ketika selesai daripada salat tarawih. Bukan daripada setelah salat tarawih baru kita baca asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Akan tetapi walaupun malam bulan Ramadan, pagi bulan Ramadan, siang bulan Ramadan, sore bulan Ramadan, semua waktu di bulan Ramadan, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir ini. Tidak memakan waktu. Yang terakhir yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, tuba liman ja'a liman 'atasha kabidahu wa ja'a batnuhu fala ujazihi duna liqa'i. Maka beruntung yang haus daripada perutnya, kemudian yang lapar perutnya, maka tidak ada balasan kata Allah wahai Musa kecuali dia akan diberikan langsung bertemu Allah Subhanahu wa taala di surganya. Semoga kita termasuk daripada umat-umat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadza minni, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir wa jazakallahu khairan jazak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita dengan rahmatnya dan kasih sayangnya beserta keberkahannya atas kita perkumpulan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah